Selamat pagi saudara jemaat dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Satu sukacita yang sangat besar jikalau pada pagi hari ini Allah masih memperkenankan kita untuk kita boleh bersama-sama datang ke rumah Tuhan, memuji, memuliakan akan Dia yang sudah lahir dan mati bagi kita sekalian. Mari kita bersama-sama persiapkan seluruh hati dan pemikiran kita. Kita akan masuk dalam ibadah kita dan kita mengambil waktu teduh. Waktu teduh kita mulai. Tetapi setelah genaplah waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Amin. Saya menjemput saudara jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita memuji memuliakan Tuhan. Kita melihat puji-pujian kita nomor 24. Kita mesti tetap berdiri. Bapak Gembala sidang akan membuka di dalam doa. Kami datang mengucap syukur kepadamu ya Bapa atas kasih yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami, berkat-berkat dan pimpinan daripada Tuhan, sehingga memungkinkan bagi kami semuanya pada pagi hari ini untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah ini dalam pimpinan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan memberkati akan setiap kami, dan biarlah melalui ibadah ini nama-Mu boleh dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tahun ini merupakan tahun yang istimewa bagi kita, karena pada tahun ini kita merayakan kelahiran Yesus Kristus dengan cara tersendiri. Hal ini mengingatkan kita bagaimana Kristus lahir yang pertama kali di dalam dunia ini, di mana tidak ada penyambutan yang luar biasa dari orang-orang yang menantikan Dia. Tetapi Yesus dilahirkan di dalam kesederhanaan. Tahun ini kita merayakan kelahiran Kristus dengan segala kesederhanaan, tetapi ada sukacita yang mendalam di dalam hati kita, karena Dia telah lahir di dalam hati kita, dan kita telah memiliki jaminan keselamatan. Puji nama Tuhan untuk kelahiran Kristus Yesus
yang telah menebus kita. Kita memuji dan memuliakan Tuhan kembali dengan pujian nomor 24, sangat besar anugerah-Mu. Pujian nomor 24 bagian belakang, sangat besar anugerah-Mu. Ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Sangat besar anugerah-Mu, memberi aku selamat. Bilanglah jiwaku dulu di jalan yang sesat. Berjanjilah Tuhan yang baik, kekalah sabda-Mu bagiku. Tuhanlah perisai sepanjang umurku. Lewat bahaya dan jerat, jiwaku telah datang. Oleh anugerah-Ku selamat, dan jiwaku senang. Kita bangkit berdiri bersama, ayat keempat. Lama-Mu ajalnya telah dekat. Anugerah-Mu itu memberi sentosa dan suka. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama dengan seluruh orang percaya kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita masih memuji memuliakan Allah kita, Dia yang telah rela meninggalkan tahta yang mulia, hadir menyelamatkan akan setiap kita yang dikasihinya. Kita memuji dan memuliakan Tuhan dengan pujian nomor 128. Pujian nomor 128, Yesus Kucintamu. Yesus, ku cintamu,
dosaku tertebus dengan darah-Mu. Duri Kau kenakan karena dosaku. Aku mau lebih cinta padamu. Hidup atau mati, aku milik-Mu. Nama-Mu ku puji setiap waktu. Ya sampai ajalku tetap cinta-Mu. Aku mau lebih cinta padamu. Biarlah pujian yang kita baru saja sampaikan di hadapan Allah menjadi satu tekad dan kerinduan kita untuk kita lebih mengasihi akan Yesus Kristus. Kita akan bersama-sama melanjutkan akan pembacaan firman Tuhan kita. Saya mengajak kita bersama-sama membuka firman Tuhan di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-7, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-53. Saya mengundang setiap kita untuk bangkit berdiri bersama. Kisah Para Rasul pasal yang ke-7, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-53. Jikalau sudah mendapatkannya, mari kita membaca firman Tuhan ini dengan cara berbalas-balasan. Saya akan memulai terlebih dahulu pada ayat-ayat perbilangan ganjil, dan silakan jemaat dengan ayat-ayat perbilangan genap. Kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-7, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-53. Demikian bunyi firman Tuhan untuk kita sekalian. Pembelaan Stefanus. Kata imam besar, benarkah demikian? Dan firman kepadanya, keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Dan di situ Allah tidak memberikan milik pusakanya kepadanya, bahkan setapak tanah pun tidak. Tetapi Ia berjanji akan memberikan tanah itu kepadanya menjadi kepunyaannya dan kepunyaan keturunannya, walaupun pada waktu itu ia tidak mempunyai anak. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka itu akan kuhukum, firman Tuhan, dan sudah itu mereka akan keluar dari situ dan beribadah kepadaku di tempat ini. Karena iri hati bapa-bapa leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia. Maka datanglah bahaya kelaparan menimpa seluruh tanah Mesir dan tanah Kanaan serta penderitaan yang besar, sehingga nenek moyang kita tidak mendapat makanan. Pada kunjungan mereka yang kedua, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Lalu
ketahuanlah asal-usul Yusuf kepada Firaun. Lalu pergilah Yakub ke tanah Mesir, di situ ia meninggal, ia dan nenek moyang kita. Tetapi makin dekat genaplah janji yang diberikan Allah kepada Abraham, makin bertambah banyaklah bangsa itu di Mesir. Raja itu mempergunakan tipu daya terhadap bangsa kita dan menganiaya nenek moyang kita, serta menyuruh membuang bayi mereka, supaya bangsa kita itu jangan berkembang. Lalu ia dibuang, tetapi putri Firaun memungutnya dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Pada sangkanya saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka, tetapi mereka tidak mengerti. Ayat 27, tetapi orang yang berbuat salah kepada temannya itu menolak Musa dan berkata, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Mendengar perkataan itu, larilah Musa dan hidup sebagai pendatang di negeri Midian. Di situ ia memperanakkan 2 orang anak laki-laki. Musa heran tentang penglihatan itu, dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya. Lalu firman Allah kepadanya, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga yang telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan menyelamatkan dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri itu. Musa ini pula lah yang berkata kepada orang Mesir, Musa ini pula lah yang berkata kepada orang Israel, seorang nabi seperti aku ini akan dibangkitkan Allah bagimu dari antara saudara-saudaramu. Tetapi nenek moyang kita tidak mau taat kepadanya, malah mereka menolaknya. Dalam hati mereka ingin kembali ke tanah Mesir. Lalu pada waktu itu mereka membuat sebuah anak lembu dan persembahkan persembahan kepada berhala itu. Dan mereka bersukacita tentang apa yang dibuat sendiri oleh mereka. (43)
Tidak pernah, malahan kamu mengusung kemah Molok dan bintang dewa Revan, patung-patung yang kamu buat itu untuk disembah. Maka aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan sampai ke seberang sana Babel. Kemah itu yang diterima nenek moyang kita dan yang dengan pimpinan Yosua dibawa masuk ke tanah ini, yaitu waktu tanah ini direbut dari bangsa-bangsa lain yang dihalau Allah dari depan nenek moyang kita. Demikianlah sampai kepada zaman Daud. Tetapi Salomo lah yang mendirikan sebuah rumah untuk Allah. Langit adalah tataku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikianlah firman Tuhan. Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Bersama-sama kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Begitu panjang pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini yang mengingatkan bagaimana kasih Allah yang tak terhingga terhadap setiap kita anak-anak yang dikasihinya. Biarlah kita juga mengasihi Allah karena kasih-Nya yang sudah ada di dalam kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita semuanya untuk memuji Tuhan kembali dengan pujian nomor 99. Pujian nomor 99. Suara Yesus ku dengar.
dan jalanku tetap terang sampai ke ajalku. Pada gembala sidang dipersilakan. Mari kita masuk di dalam doa, mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan, mengucap terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan kepada setiap kami, sehingga kami boleh memanjatkan pujian kehadirat Tuhan. Saat ini kami juga rindu untuk belajar dari kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan, biarlah melalui firman yang kami pelajari pada pagi hari ini, Tuhan memberkati setiap kami semuanya. Menyerahkan juga untuk hamba-Mu dalam segala keterbatasannya, biarlah Tuhan berkenan untuk memakainya menjadi saluran berkat bagi kami semuanya yang hadir di tempat ini maupun yang tidak hadir di tempat ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tidak lama lagi kita akan mengingat kembali momen Natal ya, walaupun kita tidak bisa merayakannya seperti tahun-tahun yang lalu ya. Kita mengingat Natal di mana Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah umat manusia. Dia hadir untuk membereskan seluruh ya dosa-dosa, pergumulan seluruh umat manusia. Hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat bagian firman Tuhan di dalam Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-11. Injil Matius pasal yang ke-11 ayat 25 sampai ayat 30. Injil Matius pasal 11 ayat 25 sampai ayat 30. Saya akan membaca bagi setiap kita semuanya. Matius 11 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-30. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang berkenan kepadanya anak itu berkenan menyatakannya." Saya ulangi. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan kepadanya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat di dalam pasal 11 ini, kalau kita lihat dari konteks dari pembacaan kita pada pagi hari ini, yaitu di dalam ayat 20 sampai 24. Di sana Tuhan Yesus menyampaikan yang tentang berita Injil. Pertama tentang pertobatan, supaya mereka bertobat. Kemudian juga Tuhan Yesus menyampaikan tentang penghakiman kepada mereka semuanya. Kemudian dilanjutkan dalam ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-30. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inti dari pembicaraan kita pada pagi hari ini terdapat dalam ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dunia ini tidak ada orang yang tidak pernah mendapatkan satu masalah dalam hidupnya. Ya. Bahkan kita bisa mendapatkan bahwa banyak orang
mempunyai masalah dalam kehidupan mereka, pergumulan dalam kehidupan mereka. Nah, di dalam ayat 28 ini Tuhan Yesus memberikan suatu undangan kepada setiap umat manusia, termasuk kepada setiap kita semuanya pada pagi hari ini. Marilah kepadaku, ya, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada orang yang mempunyai beban permasalahan tidak terlalu banyak, tapi ada juga orang yang mempunyai pergumulan permasalahan yang begitu banyak dalam hidupnya. Dari bangun pagi hari sampai malam hari mau tidur, mereka terus-menerus memikirkan keadaan mereka. Mereka terus-menerus memikirkan masalah mereka. Baik itu masalah keuangan, masalah pendidikan anak, masalah sakit penyakit dan lain sebagainya. Semuanya itu membuat mereka menjadi tertekan, ya. Begitu berat beban kehidupan mereka. Kepada siapa mereka harus datang? Seperti sebuah pertanyaan dalam kitab Mazmur. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku? Sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seorang dokter mengatakan, ya, biasanya orang sakit mah kebanyakan dari pikiran, ya. Ada juga yang dikatakan psikosomatik, ya, sakit tapi sebetulnya bukan dari penyakit, tapi dari pikiran, tekanan jiwa yang kemudian menghantam dari fisik mereka sehingga mereka lemah, mereka sakit. Tapi sebetulnya bukan penyakit. Ketika dibawa ke dokter, tidak didapatkan satu penyakit dalam dirinya. Rupanya itu semuanya berasal dari segala tekanan hidup yang menindih akan kehidupan orang itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus ini sampaikan kepada bangsa Yahudi pada waktu itu yang mendengarkan akan pengajarannya, dan juga tentu saja kepada setiap kita semuanya yang juga mengalami suatu pergumulan dalam kehidupan kita semua. Marilah kepadaku. Tuhan Yesus mengundang setiap kita semuanya yang tertekan oleh berbagai pergumulan hidup. Karena dia sanggup untuk menolong setiap kita. Dia sanggup untuk memberi jalan keluar bagi setiap kita. Saya ingin bacakan dari surat 1 Petrus. Surat 1 Petrus pasal yang kelima. 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, yaitu kepada Tuhan Yesus, sebab Ia yang memelihara kamu. Solusi dari tekanan hidup yang menindih kehidupan kita adalah kita serahkan itu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Dia sudah memberikan kesempatan bagi kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, karena aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7 dikatakan, sebab Ia memelihara kamu. Ketika saya membaca bagian ini, saya teringat dengan Mazmur pasal 23, bahwa Dia adalah gembala kita. Kita adalah domba-dombanya. Dia akan memelihara kita semuanya, menjaga, melindungi akan setiap kita semuanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semua manusia punya pergumulan, semua manusia punya persoalan, bahkan ada tekanan yang begitu berat menindih mereka. Tetapi tidak semua manusia mau menyerahkan pergumulan mereka kepada Tuhan Yesus. Tapi hari ini Tuhan Yesus mengundang setiap kita supaya kita datang kepadanya, karena Dia akan memberi kelegaan kepada kita, karena Dia akan memelihara kita semuanya. Kemudian kita lihat yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pelajaran yang kedua. Dalam bagian firman Tuhan di sini ayat 25, mulai di sini dikatakan, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu
Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan kepadanya. Lalu dilanjutkan ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ayat-ayat ini bukan hanya bicara tentang keadaan jasmani kita, pergumulan hidup kita di dunia ini, tapi ayat-ayat ini juga berbicara tentang keselamatan, tentang hal rohani. Karena dalam konteks ayat yang kita baca di sini, ini bicara tentang pertobatan, tentang penghakiman. Dan Tuhan Yesus tahu dengan jelas bahwa bangsa Israel pada waktu itu, bangsa Yahudi pada waktu itu, mereka ada dalam tekanan yang sangat berat, yang tidak mungkin mereka bisa pikul semuanya itu, yaitu tentang keselamatan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Injil Matius juga pasal 23, Tuhan Yesus ketika dia mencela orang-orang Farisi pada waktu itu, Tuhan Yesus mengatakan dalam satu kalimat, mereka mengajarkan tentang kebenaran, mereka mengajarkan tentang apa yang harus dibuat manusia, tetapi mereka sendiri tidak bisa menanggungnya. Kenapa? Karena begitu berat hukum yang mereka ajarkan, begitu berat. Bahkan orang Farisi, para imam, pemuka agama pun tidak sanggup untuk melaksanakannya. Lalu kita lihat di dalam kitab Kisah Para Rasul. Kitab Kisah Para Rasul pasal 15. Kisah Para Rasul pasal 15. Kita lihat ayat yang ke-10. Bagian ini ketika ada sidang di Yerusalem tentang bagaimana orang yang sudah percaya Tuhan Yesus, mereka harus disunat atau tidak, harus mengikuti hukum Taurat atau tidak. Ada perdebatan di sana. Lalu ayat 10, di sana dikatakan, kalau demikian mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri. Seluruh pengajaran, seluruh hukum Taurat memang disampaikan kepada bangsa Yahudi untuk dapat ditaati, tapi tidak ada yang dapat memikulnya. Gak ada orang yang dapat melaksanakannya. Hanya Tuhan Yesus saja, satu-satunya. Sehingga dikatakan dalam firman Tuhan, Tuhan Yesus adalah kegenapan dari hukum Taurat. Dan ketika orang berdebat dalam sidang di Yerusalem itu, lalu dikatakan di sana, di dalam ayat yang ke-10 tadi, mengapa kita mencobai Allah dengan meletakkan tengkuk? Pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri. Nggak ada orang yang bisa melakukan semua hukum Taurat itu. Sebetulnya bangsa Yahudi adalah bangsa yang sungguh-sungguh menjaga kehidupan mereka dalam hal keagamaan mereka. Ada peraturan tentang Sabat, ada peraturan tentang ini dan itu, mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh. Mereka harus melaksanakan ibadah mereka satu hari berkali-kali untuk menggenapi hukum Taurat. Tapi firman Tuhan mengatakan tidak ada orang yang bisa pikul semuanya itu. Kalau mereka mengandalkan hukum Taurat, mereka tidak akan sanggup untuk menggenapinya. Kembali dalam nas kita tadi, Matius pasal 11. Ayat 25 dikatakan, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Apa yang dimaksud dengan orang bijak dan orang pandai di sini? Ini bukan bicara tentang IQ yang sangat tinggi, tidak.
Ini bukan berbicara tentang kecerdikan dari manusia, tidak. Tetapi ini lebih menunjuk kepada orang yang mengandalkan akan kekuatan sendiri untuk mencari keselamatan. Dan itu tidak mungkin bisa berhasil. Lalu ayat 28 di sini adalah jawaban, ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Berbeban berat karena peraturan-peraturan untuk keselamatan itu begitu berat dan tidak ada seorang pun yang bisa menanggungnya. Kemudian dilanjutkan, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan Yesus akan memberi kelegaan kepada kita semuanya. Jadi bukan masalah kehidupan jasmani kita, tapi rohani kita. Tuhan Yesus mengundang kita. Mungkin selama ini kita mengandalkan akan kekuatan kita sendiri, kepandaian kita sendiri mengenai hal keselamatan. Tapi semuanya itu akan sia-sia, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tuhan Yesus sudah menggenapi itu oleh kematiannya di kayu salib. Dan bagi orang yang mau datang kepadanya, dosa itu tidak diperhitungkan lagi oleh Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah menggenapkannya di kayu salib. Salah satu kata-kata Tuhan Yesus di kayu salib adalah sudah genap, sudah selesai semuanya. Ya. Karya keselamatan Allah sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Bagaimana mungkin kita masih berusaha dengan kekuatan kita sendiri? Jelas-jelas firman Tuhan mengatakan bahwa semua itu adalah sia-sia. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Hanya oleh kasih karunia kita bisa diselamatkan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekarang pertanyaan adalah, apakah kita mau datang pada Tuhan? Memenuhi undangan Tuhan Yesus ini kepada setiap kita semuanya. Kalau kita mau memenuhi undangan Tuhan Yesus dalam ayat 28 ini, maka pertama, dalam seluruh pergumulan hidup kita di dunia ini, Tuhan akan menanggungnya. Ya. Memberi kelegaan kepada setiap kita. Memberi penghiburan kepada setiap kita. Dalam ketakutan kita terhadap COVID-19, dalam kesulitan keuangan kita, dalam pergumulan sakit penyakit kita yang tidak kunjung selesai, datang kepadanya. Kemudian yang kedua, dalam pergumulan kita untuk mencari keselamatan yang kekal, kita tidak sanggup untuk mencari dengan kekuatan kita sendiri, tapi Kristus memberikan uluran tangan pada setiap kita. Barang siapa percaya kepadanya, dia beroleh hidup yang kekal. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi setiap kita semuanya. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang telah kami baca, kami renungkan pada pagi hari ini. Tuhan ampuni kami jika selama ini kami hanya mengandalkan akan kekuatan kami sendiri. Kami hanya mengandalkan akan kepintaran kami sendiri, sehingga kami menolak akan Engkau ya Tuhan. Pada hari ini kami sudah mendengar firman-Mu yang mengundang kami agar kami datang kepadamu. Kami yang penuh dengan pergumulan berat, karena Engkau akan memberi kelegaan kepada kami. Kami menyerahkan seluruh keberadaan kami dalam tangan kasih Tuhan. Ialah Tuhan Yesus menolong setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada pemimpin pujian. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita telah mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita semuanya boleh menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kita. Kita akan bersama-sama melanjutkan akan ibadah kita pada minggu hari ini, dan kita akan memberikan persembahan sebagai ucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian nomor 143. Puji-pujian nomor 143. Kepada yang bertugas dipersilakan.
Aku berharap Engkau Tuhanku, hingga raya dalam lembutmu. Ku tak getar, dia tak ikat. Bapa surgawi memeliharaku. Bunga di padang dipeliharanya, burung di langit pun dibimbingnya. Sudah tentu termasukku, Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap Engkau Tuhanku, hingga raya dalam lembutmu. Ku tak getar, dia tak ikat. Bapa surgawi memeliharaku. Ayat ketiga. Walaupun jalanku jadi gelap, juru selamatku tak pernah lelap. Dipimpinnya aku pulang, Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap akan Tuhanku, hingga raya dalam lembutmu. Ku tak getar, dia tak ikat. Bapa surgawi memeliharaku. Selanjutnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama berdoa dan Bapak M.H. Gultom akan memimpin kita di dalam doa syafaat kita. Yang pertama-tama kita terus berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia dengan seluruh pergumulan yang ada pada bangsa ini. Biarlah Allah boleh memberikan hikmat bijaksana kepada pemimpin-pemimpin kita. Kita terus berdoa untuk penginjilan yang diadakan di seluruh dunia, bahkan yang ada di tempat kita. Berdoa untuk gembala sidang, majelis dan aktivis gereja. Berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, baik dari sisi kerohanian, kesehatan dan juga ekonomi. Berdoa untuk perkembangan TK Makedonia Bodok. Berdoa untuk ibadah perayaan Natal dan tutup tahun pada tahun ini. Dan kita berdoa untuk persembahan, baik itu untuk kolekte, perpuluhan, pembangunan gereja. Biarlah Allah boleh menolong dan juga memberkati. Kita juga berdoa untuk saudara-saudara kita yang kurang sehat. Biarlah Allah boleh menolong dan menjamahkan mereka sekalian. Kepada Bapak M.H. Gultom dipersilakan. Mari kita masuk dalam doa. Kembali kami datang ucapan puji dan syukur kami kehadirat Yang Kudus Tuhan atas kasih-Mu menyertai kehidupan kami, hari-hari kami yang telah lalui hingga pagi hari ini kembali datang mempermuliakan Tuhan melalui ibadah minggu. Dari segala pujian dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu. Boleh berkenan hadirat Tuhan, ajari kami Tuhan untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Setiap firman yang telah kami dengarkan yang oleh disampaikan hamba-Mu. Pagi hari ini kami membawakan pergumulan hidup kami, doa kami kehadiran-Mu, biar Tuhan senantiasa menolong setiap doa kami. Kami panjatkan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini masih dilanda virus corona, bahkan semakin hari semakin dahsyat Tuhan. Biarlah kasih-Mu senantiasa melenyapkan semua virus yang ada di Indonesia ini, agar setiap aktivitas kegiatan kami, kegiatan bangsa dan negara ini boleh berjalan dengan baik. Bahkan kami berdoa juga untuk seluruh penginjil yang ada, biarlah Tuhan senantiasa memberkati mereka dimanapun mereka menyebarkan kebenaran firman Tuhan, khususnya yang ada di Indonesia ini. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa juga untuk gembala sidang,
majelis dan aktivitas gereja. Tuhan senantiasa memberkati akan setiap aktivitas kami di dalam melayani Engkau di gereja seturut apa yang kami emban tugas yang Tuhan berikan bagi kami. Berikan hati sepikir dan saling bahu-membahu dalam pelayanan yang ada. Terima kasih Bapak di surga, kami berdoa juga untuk sidang jemaat yang ada, memberkati akan kesehatan, baik itu kerohanian, bahkan usaha dan pekerjaan kami senantiasa memberkati, agar setiap pergumulan hidup kami dapat kami lalui untuk memajukan ke rumah tangga kami masing-masing. Bahkan kami senantiasa semakin hari semakin Tuhan semakin hari semakin setia datang ke hadirat-Mu. Kami berdoa juga untuk saudara seiman kami yang sakit, Bapak Aliong, Bapak Sujan, Bu Mujiati, Bapak Andreas, Rudian, Bapak Acion. Tuhan senantiasa memberkati kesehatan mereka, pulihkan mereka Tuhan dalam setiap kesulitan mereka dalam menjalani hari-hari mereka yang dengan penyakitnya. Terima kasih Bapak di surga, kami berdoa juga untuk rencana perayaan Natal yang akan dilakukan di tempat ini. Biar Tuhan senantiasa memberikan cuaca yang baik, bahkan setiap kami yang datang untuk merayakan Natal boleh berkenan di hadirat Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga untuk persembahan yang telah kami berikan. Siapakah kami Tuhan yang memberikan persembahan bagi Tuhan? Bukakan segala sesuatu yang kami terima adalah berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Bangun rasa sukacita kami Tuhan, kami akan berikan perpuluhan, persembahan untuk pembangunan gereja. Tuhan berkati akan tangan-tangan dan usaha pekerjaan kami yang telah memberikannya. Terima kasih Tuhan, inilah doa syukur kami hanya dalam nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih untuk Bapak M. Gultom. Selanjutnya jemaat kita akan bersama-sama